Mas Awi sudah berikan gambaran tadi, kemudian juga Bang Andre sudah berikan gambaran kira-kira itu menjadi petunjuk kita juga. Apa kemudian langkah politik dari masing-masing partai politik melihat setelah ataupun juga hasil rekapitulasi. Nah, Kang Ujang bagaimana mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Mas Awi, Bang Andre juga bercerita juga kepada kita mungkin tantangan-tantangan menyatukan hal seperti ini apa? Ya sebenarnya gini, itu kan perbedaan ya, perbedaan kubu, dukungan, pilihan. Yang ini sebenarnya ya katakanlah dalam konteks teori politik itu bisa menghasilkan konflik gitu ya, bisa menghasilkan konsensus. Nah konsensus tadi ya kita sebut dengan rekonsiliasi. Nah, oleh karena itu momentum Ramadan ini jangan sampai tadi perbedaan itu eskalasinya tinggi ya lalu menghasilkan konflik politik. Ini tidak kita inginkan. Dan saya meyakini tidak ya. Tadi Bang Abi juga tidak adem-adem kok gitu. Cuma ada perbedaan demo-demo kecil gitu. Nah saya Mbak Putri ya, ketika tanggal 14 Februari, saya dari pagi itu sampai malam, mohon maaf di 5 televisi, itu saya begini, saya jalan gitu dari tempat ke tempat itu, nggak ada tuh kawat berduri, nggak ada tuh panser-panser yang apa namanya dipasang di jalanan, artinya menunjukkan bahwa pemilu kita itu aman, damai, tertib, terkendali gitu. Demo-demo juga di DPR juga ya kan skalanya secara biasa dan itu tadi saya sepakat dengan Bang Awi bahwa itu perbedaan pendapat yang harus dikelola oleh bangsa ini gitu. Dan saya meyakini dalam konteks tadi ya perbedaan pendapat yang kita punya pengalaman berbangsa. Seruncing apapun perbedaan itu saya meyakini elit-elit politik kita, elit bangsa kita, tokoh politik kita ingin tetap bersatu gitu. Karena ketika nanti misalkan ada gugatan di MK lalu diputuskan, saya meyakini akan menerima kok. Saya yakin itu gitu karena kita punya pengalaman dan sejarah panjang elit-elit politik kita menjaga bangsa ini gitu loh. Baik. Itu saya yakin. Jadi dalam konteks perbedaan itu saya meyakini akan nanti ketemu dalam konteks rekonsiliasi nanti, bukan mengarah kepada konflik yang eskalasi tinggi. Saya tidak meyakini itu. Saya meyakini jalan keluarnya adalah konsensus. Nah, konsensus itu bersatu bersama-sama ya kan, lalu saling salaman, saling ya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu jauh lebih penting dari sekedar perbedaan yang tadi. Jadi saya meyakini kalau rekonsiliasi saya sepakat pasca nanti diumumkan, dan itu juga akan Pak Prabowo juga kalau seandainya ya misalkan diumumkan oleh publik, oleh KPU menang gitu, itu kan Oktober juga dilantiknya. Betul. Masih panjang perjalanannya, oleh karena itu kita jaga ini perjalanan tahap demi tahap proses pemilu kita. Karena siapa kalau bukan kita yang menjaga bangsa ini. Dan bukan hanya tugas elit politik, bukan hanya tugas katakanlah tokoh bangsa yang harus menjaga kedamaian, kita semua sebagai rakyat termasuk Mbak Putri, kita untuk menjaga bangsa ini. Dan saya meyakini tadi saya hakul yakin Mbak Putri, apalagi ini momentum Lebaran, momennya momen silaturahmi, momennya ibadah, dan saya tadi dapat telepon dari teman-teman media juga katanya Kang Gibran juga mau ketemu Pak Ganjar, mau ketemu Pak Mahfud, bahkan di IG-nya Pak Mahfud mengatakan mencolek-colek sudah mau saling bertemu. Artinya ini kan sudah mulai bahwa apa namanya perbedaan-perbedaan itu bukan untuk diperbesar, tapi untuk apa dicari titik temunya agar kita sama-sama bersatu. Kalau saya meyakini itu. Jadi mungkin nanti akan banyak agenda-agenda bukber antara tokoh-tokoh tersebut nanti mungkin Kang Ujang. Baik. Mungkin pesan singkat juga kepada masyarakat mengenai hal ini. Silakan Pak Yai. Ya, pesan singkat saya mengambil ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa wal yakfu wal yasfahu. Hendaklah saling memberi maaf dan berlapang dada. Karena juga ini momen sebentar lagi setelah Ramadan kan akan ada Idul Fitri. Ya selain nanti buka bersama, kemudian juga ada halal bihalal, itu yang paling penting adalah isfah, berlapang dada. Memaafkan satu dengan yang lain. Kalau ada selama ini ada anak-anak muda sering menyebut ada istilah 00, ya kosong-kosong. Kembali pada 00, 00 bukan pada 01, 02, 03. Jadi kembalinya pada 00. Nah, seperti itu. Iya. Nah, silakan juga Mas Awi dan Bang Andre penutup singkat. Mas Awi terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita harapkan politik Indonesia kita tetap adem. Persoalan beda pendapat itu kan sudah hal yang biasa. Pilihan masyarakat sudah pada 14 Februari yang lalu. Tugas kami adalah mengawal aspirasi amanah rakyat itu sampai tuntas proses pemilu. Selanjutnya bicara kemudian setelah hasil pemilu diumumkan. Baik ya, silakan Bang Andre selanjutnya. Ya, sama dengan sahabat saya, saudara saya Gus Awi ini, bahwa
proses pemilu sudah berjalan dengan lancar. Tadi juga sudah disampaikan ya bahwa tidak ada kekhawatiran berlebihan dalam pemilu, tidak ada panser di mana-mana, semua berjalan normal dan baik. Jadi saya rasa mari kita tunggu saja 20 Maret nanti ya penetapan oleh KPU. Setelah itu yang masih belum puas gugat ke MK, monggo silahkan. Tapi yang paling penting sekali lagi kami ingin tekankan bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ingin mengajak seluruh kekuatan politik yang ada untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara, termasuk Gus Awi saya yang saya cintai ini. Bagaimana Indonesia kita bangun secara bersama-sama. Intinya gitu. Baik. Ya. Bang Andre terima kasih, Mas Awi terima kasih meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti perbincangan ini secara daring. Selamat menjalankan ibadah puasa Mas Awi, Bang Andre, Pak Yai terima kasih, Kang Ujang terima kasih juga sudah hadir di studio. Selamat menjalankan ibadah puasa juga di bulan Ramadan ini.